Generasi Z adalah generasi yang kreativitasnya tinggi tetapi mentalnya rapuh, sehingga disebut strawberry generation. Apa iya? Mari kita analisa selengkapnya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang generasi Z, ada baiknya kita mengetahui urutan-urutan generasi menurut teori generasi. Yang pertama yaitu generasi baby boomers atau yang lebih sering dikenal dengan boomers. Generasi ini lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua adalah generasi X atau yang lebih dikenal dengan Gen X. Generasi ini lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Dan yang ketiga adalah generasi Y atau yang lebih sering disebut dengan generasi millennials. Generasi ini lahir pada tahun 1981 sampai 1994. Dan generasi Z atau Gen Z yang akan kita bahas sekarang. Generasi ini lahir pada tahun 1995 sampai 2010. Dan yang terakhir ada generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2011 sampai 2025. Generasi strawberry adalah istilah yang pertama kali ditemukan di negara Taiwan dan ditujukan kepada generasi Z. Pemilihan buah strawberry erat kaitannya dengan kecenderungan buah strawberry yang sangat cantik dan eksotis, namun ketika ditekan sedikit akan mudah hancur. Menurut salah satu ahli, strawberry generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif, namun sangat mudah menyerah dan mudah patah hati. Generasi ini juga disebut dengan generasi yang lunak dan kurang tahan banting. Generasi Z diasumsikan sebagai strawberry generation. Saya pribadi sangat tidak menyetujui hal ini karena di setiap generasi ada masa perkembangan di mana orang-orangnya bisa bersikap untuk rapuh, baik pada masa remaja maupun pada masa pemuda awal. Jangan hanya karena beberapa orang bersikap manja, maka satu generasi bisa dilabeli dengan generasi manja. Betul. Generasi Z pun memiliki orang-orang muda luar biasa dengan karya-karya yang luar biasa juga loh teman-teman. Ada Jerome Pauline, seorang YouTuber kelahiran 2 Mei 1998 yang membagikan kehidupan pribadinya sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang di channel Nihongo Mantapu. Watashi wa Ivana desu, tentena karekimashita, Nihongo Mantapu, sugai! Ada Bigetron nih teman-teman. Perkumpulan anak-anak muda yang mulai berusia 16 sampai 20 tahun yang bisa membawa Indonesia menjadi juara dunia di ajang e-sport. Dengan segala prestasi dan hasil karya mereka, bisa kita lihat bahwa Gen Z memiliki banyak orang-orang hebat yang pantang menyerah dalam mewujudkan impian mereka. Ini pun menandakan bahwa setiap generasi memiliki orang-orang hebat di dalamnya dan juga tentu memiliki orang-orang yang bermental rapuh di dalamnya. Untuk itu kita tidak bisa mengeneralisir bahwa salah satu generasi adalah generasi strawberry. Generasi lunak seringkali disebabkan oleh kesalahan parenting atau pola asuh dari generasi sebelumnya. Fatma dalam kumparan.com berpendapat mengenai alasan generasi strawberry memiliki fixed mindset karena mereka tidak terbiasa dalam menghadapi tantangan. Orang tua kerap kali memanjakan anak sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mencari jalan keluar sendiri. Ini sesuai dengan teori Bumrin yang mengatakan 4P pola asuh orang tua. Tipe memanjakan ini disebut dengan permisif dan sangat tidak baik untuk masa depan anak ya guys. Jadi, kesimpulannya adalah Di setiap generasi pasti ada orang-orang besar yang tidak mudah menyerah dan tidak gampang putus asa. Ada Susi Pujiastuti yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan walaupun hanya lulus SMP. Untuk itu, tidak ada generasi yang lebih bagus atau lebih buruk dari generasi lainnya. Yang penting ada tekad dan kerja keras. Sekian dan terima kasih. mungkin. Sini. Ini nih yang membuat Indonesia belum bisa menjadi negara maju.
Tapi apa sih itu negara maju? Negara maju adalah negara yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan teknologi yang canggih. Artinya, negara maju adalah negara yang bidang perekonomiannya dan tingkat kehidupan masyarakatnya telah berada pada tahap yang lebih maju. Gitu. Bicara soal pendidikan, pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan pada tahun 2022 mengatakan bahwa populasi di Indonesia kurang lebih memiliki 279 juta jiwa. Khususnya di bidang pendidikan, Indonesia berada pada peringkat ke-55 dari 73 negara. Wow. Tingkat pengangguran di Indonesia juga sangat tinggi ya. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Sekarang kita akan membahas dari segi sumber daya manusianya. Dilihat dari segi sumber daya manusianya, mengapa negara Indonesia masih banyak melakukan impor? Misalnya di bidang kesehatan, sektor manufaktur, dan otomotifnya. Ini menandakan bahwa kita belum cukup mampu untuk memproduksi suatu barang. Negara Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 279 juta jiwa, namun dengan jumlah sekian banyak, kita belum mempunyai skill untuk memproduksi suatu barang, sehingga kita harus sering melakukan impor. Yang kedua, sekarang banyak terjadi startup. Banyak yang di PHK, contohnya pada kasus COVID yang telah terjadi. Banyak yang bingung untuk mencari penghasilan di mana. Beberapa di antara mereka melakukan membuka lapangan pekerjaan sendiri, seperti Gojek, GoFood, dan sebagainya. Tapi beberapa di antara mereka tidak memiliki penghasilan apa-apa. Mereka tetap memilih untuk bekerja di beberapa perusahaan yang lain. Memang tidak ada yang salah, tapi di beberapa tahun yang akan datang, pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot, seperti yang telah dikemukakan oleh Profesor Renald Kasali. Hal ini tentu akan menjadi masalah di masa yang akan datang. Apakah bisa manusia bersaing dengan robot? Sedangkan sekarang saja kita sesama manusia masih kalah dalam bersaing. Yang ketiga, mental. Menurut survei, Indonesia jadi salah satu negara paling malas membaca. Indonesia terindikasi terlalu sering bersantai dan jarang bergerak. Penduduknya pun terlalu sering melakukan prokrastinasi atau suka menunda-nunda pekerjaan meskipun dia tahu dampak buruknya. Jadi dengan segala permasalahan tersebut, apakah negara Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2030? Menurut saya, Indonesia belum dapat menjadi negara maju dalam waktu 8 tahun ke depan. Nah, negara ini dapat maju apabila sumber daya manusia dan pendidikannya diperbaharui. Jadi jangan pesimis, bukan berarti Indonesia tidak dapat menjadi negara maju. Hanya saja untuk tahun 2030 saya rasa waktunya belum cukup. Indonesia cepat atau lambat akan menjadi negara maju, seperti di tahun 2045 ketika Indonesia emas. Ketika ibu kota negara dipindahkan ke Pulau Kalimantan, saya yakin akan terjadi perubahan yang sangat besar. Akan terjadi pemerataan di setiap pulau. Tetap semangat dan tetap maju Indonesia. Teruslah berkarya anak-anak muda. Bye-bye! Bahwa redaksi ini tidak perlu untuk diperdebatkan. Kami memiliki alasan. Hai, tim Forza siap. Berlanjut. Yang diselenggarakan dan disponsori oleh Kominfo TVRI, narasi yang di dalamnya ini Najwa Shihab, McDonald, Pertamina, Wahyu, dan lain-lain. Keenam orang ini berkompetisi bersama-sama
dengan jumlah peserta 512 kelompok. Yang artinya mereka bersaing dengan 1.536 orang lainnya, satu Indonesia. Boleh berdiri berdasarkan kelompok, tim Forsa dan tim Skadu. Berikutnya akan diserahkan sertifikat dalam rangka mengikuti lomba debat demokrasi. Olimpiade Nasional. Saya sebut namanya Felicia Claudia Pandelaki. Siswa ini mengikuti 3 Olimpiade Nasional, yaitu 2 Olimpiade dari bidang PKN. Olimpiade pertama mendapatkan nilai C+ dan mendapatkan sertifikat dari Lembaga Kompetisi Indonesia. Yang kedua masih dengan Olimpiade yang sama, Olimpiade PKN, mendapatkan medali perunggu tingkat provinsi, lolos ke tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu tingkat nasional. Dan ternyata siswa yang berasal dari jurusan aplikasi ini juga mengikuti Olimpiade Matematika dengan prestasi medali perunggu tingkat provinsi. Untuk Olimpiade PKN akan diserahkan oleh guru mata pelajaran PKN, yaitu Ibu Kristina. Oke, dipersilakan.